Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, obati luka masa kecil. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati, Kak Christina MPSI, co-founder seutuhnya.id. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Puji Tuhan, baik pagi Kak Met. Pagi juga, Gimana, selamat datang Kak kembali Met? di Bincang Sehati. Udah lama nih nggak main-main ke sini ya. Oke, Kak Kitin, hari ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang mungkin dialami oleh anak-anak tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia dan dampaknya seperti itu. Karena kita berbicara anak ini kan generasi penerus bangsa ya, wah ini nasionalis banget nih. Nah, apa kabarnya generasi harapan bangsa kalau dari masa kecilnya mereka ada luka batin gitu ya, luka psikis, luka psikologis yang mungkin kalau luka fisik bisa diobati kelihatan sembuh gitu. Tapi kalau luka psikologis mungkin nggak kelihatan dari dalam tapi efeknya sangat luar biasa, mengerikan gitu ya, bisa berakhir pada gangguan kejiwaan mungkin ya. Nah, tapi sebelum membahas itu, yang dimaksud dengan luka psikologis itu sebenarnya apa sih Kak Kiki? Oke, kalau kita bicara luka psikologis, tadi Kak Met sempat bilang kalau luka fisik kelihatan. No. Kalau luka psikologis itu berarti kan nggak kelihatan. Nah, ini memang biasanya dialami oleh anak gitu ya, bisa jadi dalam jangka waktu yang cukup lama atau dengan satu kejadian yang cukup membuat anak ini shock. Kayak gitu. Nah, ini dampaknya kalau misalnya nggak disembuhkan, quote unquote nih ya, nggak disembuhkan, itu dampaknya benar-benar ke kehidupan mereka di masa dewasanya. Itu benar banget, dan itu bisa dilihat ketika anak ini berada dalam lingkungan sosial, entah di sekolahnya misalnya, atau di lingkungan pertemanannya, atau mungkin justru bisa juga di keluarganya sendiri. Oh, bahkan bisa di keluarganya sendiri? Betul. Kasusnya lumayan tinggi nggak itu Kak kalau di keluarga? Kalau di keluarga mungkin yang paling kita sering dengar misalnya pelecehan, misalnya dari orang tuanya sendiri atau dari lingkungan keluarganya. Nah, ini juga sangat berdampak ke kehidupan anak-anak di masa yang akan mendatang. Oke. Berarti kalau anak-anak kan dalam pikiran kita itu orangnya suka main gitu ya. Playtime lah segala macam seperti itu. Tapi di usia berapa sih kira-kira mereka sudah mulai bisa merasakan ada luka gitu Kak? Kalau dibilang usia berapanya itu bisa berapa aja sebenarnya Kak ya, karena kalau dibilang anak-anak mungkin nggak banyak mengingat memori, tetapi ketika terjadi suatu kejadian yang membuat mereka dalam tanda kutip berkesan gitu ya, entah berkesannya ini menyakitkan buat mereka, nah itu mereka akan ingat kayak gitu Kak. Kalau dari anak-anak kan, kalau secara umum orang dewasa ya, maksudnya kita sudut pandang orang dewasa itu laki-laki berpikir dengan logika, perempuan dengan perasaan. Jadi banyak yang akhirnya kayak mendem gitu, itu perempuan seperti itu. Nah itu untuk konteksnya orang dewasa. Nah kalau anak-anak sendiri apakah sama seperti itu atau sebenarnya average-nya rata gitu, tidak ada yang logika, perasaan kan namanya juga anak-anak semuanya equal atau gimana? Kalau kita bilang anak-anak biasanya dia genuine banget ya Kak ya, maksudnya tanpa harus perempuan atau laki-laki, biasanya kalau misalnya emang dia kurang nyaman gitu kan, tapi kan mereka susah untuk berkomunikasi nih, biasanya mungkin kita bisa lihat dari raut mukanya. Jadi nggak bisa dibilang istilahnya itu kayak perbedaan gender ya jatuhnya, anak perempuan misalnya lebih sering mendem atau gimana, itu balik lagi tergantung dari si anaknya sendiri juga sih Kak. Banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor. Nah kalau faktor ini berarti kita harus ngomongin dari sisi internal dan eksternal. Stresornya itu seperti apa gitu, karena apakah kemudian kalau orang dewasa, orang kerja gitu ya, mengalami percintaan lah katakan, ini yang sering terjadi ya Kak ya, gitu ya, itu faktor eksternal. Betul. Nah, faktor eksternal karena ada luka batin, diselingkuhi lah atau apa seperti itu. Nah kalau anak-anak kan belum mengenal yang seperti itu, maksudnya kayak notabene sukanya main gitu. Apakah ada faktor internal dan eksternal dari si anak itu sendiri ya, gimana nih? Oke, kalau bilang faktor internal berarti kan balik lagi kayak tadi seperti disebutkan oleh Dr. Dion, berarti secara genetik gitu anak itu seperti apa. Nah kalau kita lihat dari eksternal, namanya keluarga itu adalah lingkungan pertama gitu ya, lingkungan pertama yang membentuk si anak, dan anak itu cenderung observasi orangnya gitu. Jadi memperhatikan ketika mereka melihat bahwa ada sesuatu yang kok hubungan mama papa seperti ini ya, atau mungkin mereka menyaksikan ketika mamanya atau papanya bertengkar. Nah itu kan sebenarnya mereka nggak bisa yang bilang mama papa jangan berantem misalnya gitu kan, belum tentu anak bisa ngomong seperti itu, tapi mereka melihat itu dan itu yang akan terekam di memorinya si anak. Nah itu kan berarti faktor eksternal. Jadi kalau kita melihat tumbuh kembang anak tuh mungkin kita bisa bayangin pohon kali ya Kak Met. Pohon itu meskipun ditebang gitu ya, dia akan tetap tumbuh. Tapi kalau kita lihat batangnya gitu kan, batangnya pohon itu kan harusnya tuh bagus. Tapi kalau batang pohon itu kena hujan, itu kan makanya suka ada garis-garis. Nah itu berarti kan faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembangnya si anak. Oke, berarti kalau tadi Kak Kitin menyebut
anak-anak itu kan observatif ya, Ya. seperti itu. Berarti ini peranan orang tua sangat penting sekali dong menjadi role model ketika Betul. benar-benar diawasi, diobservasi oleh si anak ya berarti ya? Iya bener banget, karena itu anak itu selalu meniru gitu kan. Banyak quotes yang bilang anak itu peniru ulung loh, makanya kita jangan contoh simpel gitu misalnya Kak, kalau ngomong sama anak, anak misalnya mau bilang mau susu, terus kita bilang oh mau cucu ya, padahal dia belum bisa ngomong susu, dia bilangnya cucu, terus kita ikutin gitu kan. Nah itu bisa membuat anak akhirnya nggak bisa ngomong susu, jadinya cucu kayak gitu. Nah Oke. makanya peran orang tua di sini sangat penting banget. Kalau anaknya siapa sih ini? Iya Gitu. bener Oh, banget. cucu, ya akhirnya dengernya cucu juga ya? Mm-mm. Oke, Kak Kitin sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, kita Oke. lihat dulu dari siapa ini? Dari @sinta_asri. Anak saya laki-laki usia 10 tahun, belakangan ini lebih pendiam, biasanya dia diam pas sakit aja. Biasa ya ini. Ini lagi nggak sakit padahal setiap ditanya kenapa katanya nggak apa-apa, saya harus gimana ya? Oh ini biasanya aktif terus ini lagi lebih pendiam, cowok umur 10 tahun, ditanya nggak apa-apa. Ini kayak perempuan ya kalau orang dewasa, kenapa saya nggak Nggak apa-apa? apa-apa, padahal Gitu. kenapa-napa dalam gitu. hati, menggebu-gebu. Nah kalau anak-anak gimana nih Kak gitu? Iya, kita bisa sebagai berarti kan ini sudut pandangnya sebagai orang tua ya. Mm. Kita bisa lihat si anak ini pendiamnya ketika apa. Mm-mm. Gitu. Misalnya tadi kan dibilang biasanya pas sakit aja nih diamnya. Berarti selama di rumah selama ini mungkin aktif gitu kan. Nah, kita bisa lihat lagi, observasi lagi apakah dia diam ini ketika online learning misalnya, ketika belajar atau ketika disuruh bermain tapi dia nggak mau bermain. Nah, kita bisa lihat dari situ. Atau kalau misalnya ditanya, kadang tuh pertanyaan kenapa tuh cenderung menyudutkan kali ya, Kak Met. Misalnya Kak Met lagi mukanya lagi murung tuh saya langsung tanya gitu, Kak Met kenapa sih? Kayak gitu kan. Nah itu kan kadang Interrogatif ya. iya, nih apa sih Investigatif gitu. Kepo deh gitu. Iya, nah kalau untuk anak-anak mungkin kalau pendekatannya kurang bisa dengan diajak bicara secara langsung, kita bisa menggunakan permainan Kak. Gitu. Jadi kalau di psikologi itu ada istilahnya play therapy gitu ya. Mungkin kita bisa menggunakan permainan atau menggunakan gambar. Jadi secara nggak langsung anak itu menuangkan perasaannya, pikirannya lewat media itu. Karena balik lagi nggak semua anak tuh bisa direct langsung ngomong, iya saya kesel sama si A, saya kesel sama si B gitu. Nggak bisa langsung kayak gitu Kak. Play therapy itu maksudnya selama main si anak diajak untuk berbicara secara tidak sadar kan akhirnya kepancing atau gimana itu? Iya benar, jadi pas diajak main gitu ya, misalnya menggunakan hewan-hewan, dia taruh hewan-hewan gitu kan. Nanti kita tanya, kenapa kamu suka hewan yang ini? Emang hewan ini tuh menggambarkan siapa sih? Misalnya gitu, oh misalnya dia naruh hewannya kucing gitu, ini kayak kakak saya, misalnya kenapa kakak kamu gitu. Jadi kita bisa menggali lewat permainan itu. Oke. Berarti memang secara tidak langsung digali gitu kalau anaknya memang tidak mau bercerita kenapa itu terlalu investigatif, akhirnya diajak bermain ya play therapy. Ini sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sinta_Asri tadi ya, dan semoga anaknya ya bisa kembali ceria seperti itu. Yang mungkin lagi banyak PR dari sekolahnya mungkin Bisa jadi lebih pendiam ya. Terima kasih Bu Sinta. Kita lanjut lagi Kak Kitin. Nah, ini kan untuk kalau konteksnya dari keluarga ini memang sangat penting kan tadi ya, karena dia ring satunya seperti itu. Nah kalau pertanyaannya nih Kak Kitin, ketika mereka berasal dari keluarga broken home, nah atau ya orang tuanya nggak lengkap lah gitu ya, atau tanpa orang tua mungkin karena satu dan lain hal mereka jadi yatim piatu. Ini kerentanannya seperti apa untuk mengalami luka psikologis? Apakah kemudian mereka bisa rentan sekali, rapuh sekali atau seperti apa sih? Oke, kalau kita bicara tentang broken home berarti kan sebenarnya orang tua ini sebagai role model anak ya. Ketika kehilangan satu orang tua atau mungkin hanya hidup dengan satu orang tua, tentunya anak ini nggak bisa sepenuhnya melihat gitu ya role modelnya. Gitu. Jadi anak mungkin kurang belajar bagaimana misalnya berkomunikasi atau sebagainya kayak gitu Kak. Jadi kalau dibilang rentan, tetapi kembali lagi nih, kalau kita membandingkan anak kan tiap anak beda. Sumbernya pun beda, misalnya secara kognitif bagaimana, copingnya anak terhadap stres itu bagaimana, resiliensi anak terhadap stres itu bagaimana. Nah ini jadi kita nggak bisa overgeneralize bahwa anak yang dari broken home nih udah pasti gitu ya, udah pasti akan mengalami luka psikologis. Bisa jadi dan juga bisa enggak. Kalau kita bicara luka psikologis memang salah satunya itu misalnya dari rasa kesepian, gitu, penolakan dari lingkungan keluarga. Nah itu memang bisa mempengaruhi. Tetapi kembali lagi kalau si anak misalnya let's say dari keluarga broken home tetapi anak ini memiliki social support yang membantu dia
untuk istilahnya keep up gitu ya, resilience. Nah itu bisa membuat anak justru jadi lebih tangguh sebenarnya Kak. Lebih tough lagi menghadapi Iya, hidup ya. Oke, jadi tidak harus bergantung pada satu faktor tertentu, broken home betul. atau tidaknya orang si anak ini bisa menjadi tough atau tidak Iya, ya. bener banget. Tapi mereka tergantung dari lingkungan sekitarnya juga, bagaimana cara mereka dididik, tumbuh kembangnya seperti itu ya. Nah, Mm-mm. kalau berbicara kalau orang tua nih konteksnya, ini kan orang dewasa lah gitu. Ini kan mereka punya kepribadian ya Mm-mm. kayak entah itu kepribadian jenis A, B, C, banyak seperti Iya. itu. Nah, kalau anak-anak sendiri, apakah ada satu jenis karakter kepribadian tertentu yang mereka itu mudah mengalami luka psikologis, maksudnya lebih sensitif, lebih Mm-mm. lebih banyak merasa seperti itu gimana sih Kak? Oke, kalau bicara kepribadian kan tadi kami sempat sebutkan banyak gitu. Misalnya yang dimaksud misalnya ekstrovert atau introvert misalnya itu Mhm. mempengaruhi atau enggak. Nah, kalau dari dalam diri anak secara kepribadian bisa jadi iya, tetapi kembali lagi sumber-sumber yang dimiliki oleh si anak gitu. Kalau kita misalnya bilang gitu, anak yang introvert misalnya kan cenderung pendiam gitu. Hmm. Apakah itu lebih rentan terkena luka psikologis atau enggak? Sebenarnya nggak ada penelitian yang menyatakan itu sih Kak. Oh. Gitu. Jadi belum ada penelitian yang menyatakan itu. Balik lagi kembali kepada kemampuannya anak untuk resilience, Hmm. daya bounce back-nya si anak Hmm. ketika mengalami suatu hal, dia bisa bangkit lagi atau justru malah lebih terpuruk gitu. Dan Hmm. ini biasanya kalau untuk anak-anak makanya kan dibutuhkan banget social support-nya, entah dari orang tuanya sendiri, entah dari mungkin lingkungan pertemanannya, bahkan dari guru-gurunya di sekolah. Oke oke. Jadi perlu support system ya Yap. untuk kemudian mendukung, kehidupannya mereka. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah luka psikologis ini selalu berakhir dengan gangguan kesehatan mental? Terutama untuk si anak-anak yang kayaknya belum ngerti tentang kesehatan mental ya, Kak, ya, gimana Iya nih? iya, nggak selalu sih Kak, Mmm. makanya di sini peran penting banget untuk orang tua bisa mengobservasi gitu ya, karena kan kalau misalnya anak mengalami ya sesuatu yang tidak mengenakan, kita bisa lihat ya tadi misalnya kita observasi dari raut mukanya, perilakunya seperti Mhm. apa, dan kita bisa lihat ini dari faktor tumbuh kembang anak Mmm. gitu. Kita bisa lihat secara fisik misalnya, Mhm. secara fisiknya apakah misalnya dia ketika berhadapan dengan sesuatu, aduh keringet dingin gitu kan Nah, misalnya kayak gitu. Nah ini kita bisa bisa highlight gitu. Misalnya lagi secara kognitif, apakah dia mampu mempertahankan konsentrasinya ketika belajar gitu. Kemudian secara sosial, apakah dia menarik diri nih dari lingkungan pertemanannya mmm. gitu. Jadi makanya penting banget observasi dari orang tua sendiri. Observasi seperti itu ya. Nah, salah satu hal yang mungkin sering kita dengar atau kita tahu gitu ya Kak Kitin ya, ada yang namanya anak itu trauma seperti Hmm. itu. Apakah selalu akan berakhir dengan trauma atau seperti apa sih? Oke, kalau dibilang trauma tergantung dengan kejadiannya seperti apa. Mhm mhm. Gitu. Kadang ada kejadian yang memang sekali tetapi misalnya efeknya besar. Misalnya ditinggalkan oleh keluarga gitu ya dalam kondisi misalnya bencana alam Oh. gitu. Nah ini kan benar-benar besar banget dan dia mungkin nggak siap untuk itu, akhirnya dia trauma. Jadi ada istilahnya tuh PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Nah ini memang bisa mengakibatkan anak ini mengalami gangguan gitu, namanya aja udah disorder gitu Betul kan, berarti betul betul. mengalami gangguan. Itu ada juga yang mungkin traumanya itu misalnya karena hal-hal yang sering banget dia terpapar gitu Oh. ya. Nah, itu juga bisa membuat dia menjadi trauma. Jadi bisa aja Kak kayak gitu. Balik lagi tergantung si anak dan support system yang dia miliki. Nah, berarti memang lingkungan sekitarnya untuk menjadi support system si anak ini sangat penting Penting untuk banget. tumbuh kembang si anak ya, karena anak bisa mendapatkan stresor dari manapun. Nah, tergantung gimana lingkungan sekitar untuk Iya, meng-guide si anak gitu iya ya. Kayak oke encourage nanti anak. betul, nanti di segmen selanjutnya kita akan berfokus pada gimana cara ngobatinya ya Mm-mm. kalau udah terlanjur luka. Aduh, Oke. ini kayak agak berat bahasanya ya Kak ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, obati luka masa kecil. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Kak Christina MPSI, co-founder seutuhnya.id. Kak Kitin, ini melanjutkan tadi apa yang terputus break ya. Ketika anak mengalami trauma itu sebenarnya bisa dibawa hingga mereka dewasa nggak sih?
Kalau Iya, dibiarin begitu aja gitu, dan betul. dampaknya seperti apa? Dampaknya kembali lagi ke dalam lingkungan sosial. Biasanya lebih terlihat ke lingkungan sosial. Mhm. Contohnya ketika si anak misalnya melihat orang tuanya berantem gitu ya, Hmm. terus akhirnya divorce atau melihat mamanya dipukulin oleh papanya. Nah ini dampaknya bisa jadi si anak tuh takut untuk menjalin relasi Hmm. gitu. Hmm. Misalnya anaknya let's say sama-sama cewek gitu sama kayak mamanya gitu ya. Jadinya takut untuk menjalin relasi dengan laki-laki. Jadi mungkin pemikirannya aduh nggak mau deh kayak semua laki-laki itu sama. Nah akhirnya dari satu kejadian itu jadi cenderungnya overgeneralisasi tuh Kak. Jadi Hmm. kalau misalnya kita ambil contoh di sekolah misalnya, ketemu guru math dulu kita sering banget ya bilang guru math itu galak, guru math Killer itu ya, killer. penggaris kayu. Oh my Iya god. gitu kan. Nah padahal belum tentu guru matematika seperti itu. Aku pernah ketemu satu guru matematika yang justru tuh nggak killer sama sekali tau Kak. Mm-mm. Gitu. Nah jadi tapi Tapi karena kenapa aku ketemunya yang killer mulu ya? iya ya. Kebetulan banget. Nah itu makanya kadang kita tuh jadi cenderungnya overgeneralisasi sih seperti itu. Padahal ketika berada di pengalaman yang misalnya let's say sekolah baru gitu ya, belum tentu gurunya akan sama dengan guru-guru di sekolah yang sebelumnya. Kayak gitu. Oke, tidak bisa digeneralisir gitu ya. Iya. Oke, Kak, ini kalau kita ngomongin tentang luka psikologis kan mungkin kalau untuk orang dewasa mungkin kelihatan gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak, gejala atau tanda-tanda seperti apa sih ketika kita sebagai orang tua yang punya anak gitu ya? Mm-mm. Ketika mungkin anak mengalami luka psikologis atau trauma seperti tadi kita bahas, ini ada tanda-tanda khusus nggak sih yang kayaknya nih anak kayaknya ada sesuatu deh luka psikologis gitu. Apakah kayak Bu Sinta tadi yang anaknya tiba-tiba jadi pendiam atau gimana itu? Ya kita bisa lihat juga dari aspek secara fisik ya. Apakah si anak nafsu makannya berkurang? Apakah jam tidurnya anak ini menjadi lebih singkat? Ataukah si anak lebih sering mimpi buruk misalnya ketika tidur? Kita bisa lihat dari situ. Kalau kita lihat lagi dari aspek perkembangan kognitifnya, apakah di sekolah yang tadinya nilainya bagus, tiba-tiba nilainya anjlok gitu kan, jadi turun semua. Gitu. Itu kita bisa lihat juga dari situ. Atau kalau dari aspek secara sosial kita lihat biasanya si anak ini ramah sama teman-temannya gitu. Tapi kenapa sekarang kalau disuruh say hi gitu sama teman-temannya nggak mau, menolak seperti itu. Kita bisa lihat dari situ Kak. Bisa dilihat dari situ ya. Dari aspek perkembangan Oke. anak. Ketika hal-hal itu sudah terjadi gitu dan sedang terjadi, orang tua kan pasti merasa khawatir ya, apalagi kalau udah tahu, oh ternyata itu tanda-tandanya gejalanya. Yang harus dilakukan apa? Apakah kemudian ikut ngobrol atau playtime tadi ya, play terapi, atau kalau untuk orang tua kan tidak semuanya paham tentang play terapi, apalagi untuk yang di kota besar yang akhirnya nggak punya waktu untuk terapi anak seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali dan memang harus orang tua yang turun tangan ya Kak ya? Atau gimana itu? Iya harus orang tuanya, karena kan orang tua apalagi sekarang nih ya masa pandemi lebih banyak orang tua itu menghabiskan waktu bersama anak di rumah gitu. Nah kita bisa sounding gitu ya ke orang tua bahwa memang kalau kita lihat dari tingkatannya, misalnya si anak ini lebih sering nih sekarang dalam seminggu durasinya misalnya dia lebih nggak mau nafsu makannya berkurang misalnya kayak gitu dalam jangka seminggu, wah 5 hari ini gitu misalnya, terus kita perhatiin lagi kok jadi seminggu full ya nafsu makannya misalnya berkurang gitu kan. Nah kita bisa lihat dari durasinya si anak atau frekuensinya seberapa sering. Kalau memang dirasa lebih parah, kita bisa langsung bawa ke profesional gitu. Karena kan tadi Kamet bilang nggak semua orang tua yang ngerti gitu kan untuk play terapi. Nah kita bisa bawa ke psikolog misalnya, psikolog anak yang memang bisa langsung attach dengan si anak ini. Digali lagi kenapa, sumbernya apa, kayak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri kan ada tipe orang tua juga beda-beda Ya, nih Kak. benar. Cara mendidiknya itu beda-beda nih ya. Jadi ada yang mungkin keras, ada yang mungkin moderate, ada yang segala macam lah, beda-beda seperti itu. Cara komunikasi yang enak dan pas ke anak itu seperti apa? Ada yang bilang kan gini, kalau untuk anak-anak itu harus disiplin gitu ya. Maksudnya kayak ya integratif gitu kan. Ada juga yang jangan gitu, nanti mereka malah rebel kan. Lebih baik yang sifatnya diskusi gitu. Atau gimana sih cara yang pas? Atau menyesuaikan dengan karakter kepribadian si anak atau gimana Kak? Biasanya kalau anak-anak itu identik dengan yang namanya kebebasan sih Kak. Dia diberikan kebebasan untuk melakukan apapun misalnya gitu. Nanti ketika memang ada yang kurang tepat gitu ya di mata orang tua, kita bisa memberitahu ke anak. Gitu karena kalau anak-anak masih kisaran TK, SD itu biasanya kalau dari kita lihat berdasarkan sudut pandang perkembangan moral, mereka ini memang lebih cenderung yang takut akan hukuman biasanya. Gitu. Jadi ketika melakukan suatu hal gitu, misalnya menjatuhkan vas bunga gitu ya, jatuh terus dimarahin nih sama mamahnya gitu kan. Berarti dia tahu konsekuensinya ketika dia menjatuhkan barang, dia akan dimarahi oleh mamanya. Akhirnya yang akan dilakukan berikutnya adalah dia akan lebih hati-hati supaya nggak menjatuhkan barang. Kayak gitu. Jadi bisa juga kita ajak ngobrol juga si anaknya gitu kan. Bisa juga kita beritahu kepada anaknya. Akhirnya
dimarahin cuma gara-gara barang kecil, akhirnya Iya. dimarahin sama orang tua. Nah, kalau dimarahin sama orang tua itu kan berarti kayak luka verbal ya, Kak, ya? Iya, Nah, secara verbal ya secara diucapkan. verbal diucapkan ya, berarti ada beda nggak verbal dan non verbal? Maksudnya kayak mungkin ketika kecil kan kekerasan seperti itu. Mhm. Ada beda tidak dampaknya atau seperti apa? Dampaknya ke luka psikologis gitu Heeh. ya. Kembali lagi tergantung kepada seberapa membekasnya gitu berarti ya, Kak, Oh, ya. Kalau misalnya cuma dimarahin doang, saya rasa semua anak juga dimarahin gitu ya semua anak oleh orang sepertinya. tuanya gitu kan. Tetapi ada juga kekerasan yang secara nonverbal misalnya Hmm. tadi. Sebenarnya anak itu nggak harus merasakan sih, Kak. Mhm. Dengan dia memperhatikan, itu tuh bisa membuat jiwa anak gitu ya, kondisi Oh, psikis anak itu tergoncang. Kayak tadi tidak harus misalnya menjadi objeknya ya? Tidak harus menjadi objek, tapi ketika anak benar-benar memperhatikan, kayak tadi misalnya orang tuanya bertengkar dan kemudian terjadi kekerasan secara fisik, itu kan anak memperhatikan, gitu. Karena Nah, observatif tadi itu ya? bener banget, Kak. Jadi nggak harus anak ini sebagai objek yang memang merasakan sepenuhnya gitu ya, Mhm. merasakan dipukul misalnya, nggak harus seperti itu, Kak. Tidak harus menjadi objek penderitanya, sebagai observator pun mereka bisa Bisa, wah berarti dampaknya sangat luar biasa ya. Saya betul. pikir tuh cuman ya selama dia jadi objeknya, dia akan mengalami luka, tapi observator pun dia bisa mengalami Mhm, luka psikologis. Sangat mengerikan sekali. Jadi PR penting nih untuk orang tua yang ada di rumah, pemirsa, kalau punya anak harus berhati-hati bersikap seperti itu ya di betul. depan anak-anak. Oke Kak, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita Mhm, sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Adi di Depok. Pak Adi di Depok, silakan Pak Adi. Iya, gini, saya itu broken home. Jadi, perceraian orang tua saya itu tidak baik-baik sama sekali gitu. Jadi ada perebutan hak asuh dan lain sebagainya. Terus kemudian saya sampai sekarang itu sangat tidak nyaman dengan wanita yang ukuran badannya pendek dan agak cabi. Maksudnya itu karena si penyebab perceraian orang tua saya itu ibu tiri saya itu seperti itu bentuk tubuhnya. Semenjak itu saya tidak suka dengan mereka. Ya sebenarnya sih wanita yang seperti itu gitu, pendek, cabi dan gitu-gitu. Oh. Itu karena luka kecil juga mempengaruhi hal seperti itu ya. Oh, sudah jelas Kak Kitin. iya. Maksudnya ini gara-gara broken home, orang tuanya menikah dengan ibu tirinya penampakan Perawakannya, fisiknya, heeh. perawakannya itu pendek, cabi, seperti itu. Jadi sekarang akhirnya nggak suka dengan perempuan dengan tipikal fisik seperti itu gitu ya Pak Adi ya? Betul, betul. Oh Agak gitu. gak nyaman kalau ketemu dengan yang seperti itu gitu. Oh oke. Sudah Oke. jelas Kak Kitin? Iya, itu merupakan salah satu dampak ya Oke, sudah jelas dari ya. luka psikologis yang Oke. dialami oleh Pak Adi Oke, sendiri. kita coba jawab ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Adi. Nah, ini kayak stereotip nih. Iya, Akhirnya jadi kayak overgeneralize ya, Kak. semua tadi mengeneralisir yang akhirnya Mhm. kemudian setiap ketemu perempuan dengan perawakan agak pendek, agak cabi, akhirnya dia kayak agak bukan nggak suka sih, lagi nggak nyaman dan akhirnya kayak mungkin ini trauma juga kali ya kayak akhirnya Iya. kayak kepikiran terus kalau ketemu wanita seperti ini tuh dulu yang menghancurkan rumah tangga orang tuaku, itu gimana itu dan cara menyembuhkannya gimana jadi itu? Iya, oke. Kalau kita bicara soal cara menyembuhkannya, sebenarnya ini kan kalau bisa dibilang lebih ke pikirannya gitu kan. Aduh, kayaknya kalau ketemu perempuan dengan perawakan seperti ini, lu langsung mengingatkan dengan ibu tirinya sebagai penghancur gitu kan. Nah, kembali lagi bahwa kita bisa menanamkan mindset gitu ya. Nggak semua perempuan yang perawakannya seperti itu tuh penghancur rumah tangga orang, misalnya seperti itu sih, Kak. Jadi memang tadi aku sempat nyebutin ya, overgeneralize jatuhnya gitu kan, karena mengalami suatu kejadian yang membuat seseorang ini mungkin trauma gitu akhirnya. Nah, kalau memang dirasa ini sudah sangat mengganggu sampai ke kehidupan sosialnya atau kehidupan pekerjaannya juga gitu ya, ketika bekerja ketemu dengan entah bosnya, entah rekannya yang seperti itu kayak langsung jengkel, langsung kesel. Nah, mungkin bisa langsung ketemu dengan psikolog, kita bisa ceritain gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa ada satu metode gitu ya Kak, namanya self healing. Pernah Self-healing. dengar nggak, Kak? Oke, ya, Nah, ya, itu ya. jadi bisa diterapkan ke dalam diri kita sendiri gitu. Self healingnya mungkin dengan meditasi kayak gitu. Nah, dan kita tuh ketika self healing itu salah satu kuncinya memang harus bisa menerima diri sendiri gitu ya.
memang sih agak menyakitkan gitu, tapi kita harus bisa menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan akhirnya itu yang membuat kita jadi lebih bisa berpikir positif lagi, dan itu membuat kita ya jauh lebih produktif misalnya dalam pekerjaan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi jangan karena hal tersebut akhirnya malah mengganggu produktivitas kita kerja ya. Iya, Siapa tahu gitu. ketemu satu timnya yang seperti itu kan Iya, agak benar. jadi baper gitu ya. Jadi kayak, you took my mom away. Iya, makanya kayak gitu. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adi dan semoga nanti ini calon istrinya atau kalau punya istri kalau bisa dapat yang sesuai gitu ya. Tidak harus stereotip seperti yang tadi Iya, ya. Terima betul. kasih Pak Adi. Semoga terus berbahagia selalu dan salam untuk keluarga di rumah ya. Baik, kita lanjut lagi nih Kak. Berarti sekarang kita berfokus pada cara mengobati gitu ketika anak-anak ini mengalami luka psikis atau luka psikologis. Apa yang harus dilakukan? Oke, kalau ketika masih dalam taraf anak-anak ya, kita bisa menggunakan tadi play terapi gitu ya, atau mungkin psikodrama, role play. Nah itu bisa membuat anak lebih mau bercerita dibandingkan anak direct gitu ya, ditanyain terus, itu kan membuat anak tidak nyaman gitu. Dan salah satu kuncinya ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang kita rasa nih ada luka secara psikologis, yang paling penting adalah kita membuat si anak itu benar-benar merasa aman dulu. Itu karena ketika anak merasa aman, dia bisa trust sama orang yang nanya ke dia gitu ya, entah si psikolognya sendiri atau mungkin orang tuanya, gurunya gitu. Ketika anak merasa aman, pasti dia mau cerita, Kak. Nah, jadi kita harus benar-benar membuat rasa aman ini kepada anak. Kalau kasusnya misalnya dari anak-anak ternyata udah dewasa nih gitu kayak tadi gitu ya. Nah, kita bisa menghubungi psikolog gitu ya, kita sharing sama dia. Kalau dewasa mungkin karena udah tahu, lebih aware, jadi dari dia sendiri yang bisa bercerita. Heart to heart. Iya, gitu. Jadi yang kalau anak-anak lebih ke make them secure. Betul. Jangan di posisi insecure ya. Iya. Ini kan banyak di sekarang istilah-istilah aku insecure Insecure. nih. Itu trending banget ya. Pokoknya intinya buat anak secure dulu untuk kemudian bisa mencurahkan apa yang mereka alami supaya bisa diobati gitu ya Kak ya. Oke Kak, nanti di segmen terakhir kita akan membahas gimana sih caranya setelah cara mengobati lukanya sudah tahu. Sekarang kita tips supaya anak lebih bahagia dalam kehidupannya gitu ya Kak ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, masih bersama dengan Kak Kitin. Kita akan membahas Kak Kitin di segmen terakhir ini bagaimana sih caranya agar membuat anak bahagia gitu ya. Karena kita fokusnya harus bahagia nih anak gitu ya. Kita lihat yang pertama Kak. Happy parents, happy kid. Nah, kan orang tua itu role model. Jadi kalau orang tuanya di rumah sering berantem, ngomong-ngomong kasar, kotor, anak-anak pun akan seperti tetangga saya di kampung juga begitu Kak. Itu kayak ngeri banget gitu ya. Berarti happy parents akan tercermin karena happy kids juga, gimana? Iya, bener banget. Kalau bicara soal happy itu kan berarti emosi positif yang keluar gitu. Sama kalau kita bertemu dengan orang yang senyum gitu di jalan, kita kan akan bawaannya happy gitu ya. Tertular Nah ini ya. tertular, bener banget. Jadi makanya kenapa orang tua ini perannya sangat penting banget, apalagi untuk anak-anak. Ini adalah lingkungan pertama anak. Jadi sebisa mungkin orang tua harus menciptakan suasana yang juga aman, nyaman untuk anak. Gitu. Jadi kalau pengen anaknya bahagia, orang tuanya juga harus bahagia. Betul. Ya. Jangan sampai kamu harus bahagia tapi orang tuanya berantem mulu setiap hari. Ya. Sebisa mungkin kalau ada masalah selesaikan di kamar. Ya, jangan di luar kamar. Jangan nanti sampai di kelihatan depan anak sih Ya, terutama. jangan sampai di depan anak. Oke, kita lihat selanjutnya. Ungkapkan cinta. Nah ini sering banget yang orang tua agak gengsi, agak malu, nggak mau kayak mama sayang sama kakak. Itu jarang ya kayaknya. Hanya mama-mama yang berlatar belakang psikolog mungkin, atau seperti apa nih yang kemudian ungkapkan cinta ini memang penting banget gitu kan? Oke, kalau bilang ungkapan cinta, pernah dengar istilah love language Kak? Oh iya. Ya, jadi sebenarnya setiap kita gitu, baik anak-anak maupun orang dewasa itu memiliki love language yang berbeda. Kalau tadi Kamet bilang, mama sayang sama kamu nak gitu kan, itu salah satu love language yang diungkapkan lewat kata-kata, words of affirmation. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin love language-nya tuh lain. Misalnya ketika dikasih
ngasih hadiah iya. gitu ya. Ketika kumpul bareng keluarga quality time atau ketika dipeluk sama orang tuanya karena itu membuat anak merasa nyaman gitu. Oke. Jadi kita bisa lihat anak nih sebenarnya lebih seneng ketika perlakuannya kita seperti apa gitu. Apakah ketika kita bilang kita sayang sama dia, apakah ketika kita nonton TV bareng gitu misalnya, main bareng bersama mama papanya kayak gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan cinta dengan itu. Oke, berarti si orang tua ini harus tahu bahasa kasihnya si anak ini apa gitu ya. Betul. Jadi bisa membuat anak lebih bahagia gitu ya. Oke, ini PR buat orang tua lagi nih. Ya, oke, next. Tanamkan sifat optimis. Nah, ini yang kemudian mungkin ini bisa jadi bekal untuk ketika mereka dewasa juga ya, Kak ya? Iya, benar banget. Kalau bilang sifat optimis ini kadang kita merasa lawannya ya, berarti kan pesimis. Ketika mengalami suatu kegagalan, yaitu tadi saya sempat bilang resilience, bounce back-nya seperti apa. Gitu. Kalau anak yang selama ini misalnya jatuh gitu ya, atau misalnya nilainya jelek, nggak apa-apa, pasti bisa kok kita belajar lagi ya. Kamu kesulitannya di mana? Akhirnya anak tuh memiliki motivasi yang lebih tinggi lagi. Jadi oke, berarti aku bisa nih, kayak gitu. Nah ini penting banget juga untuk diterapkan oleh orang tua di rumah. Oke ya, berarti bisa diterapkan oleh orang tua untuk si anak-anak di rumah untuk lebih optimis gitu ya, Betul. Kak ya. Kita lanjut. Nah ini dia, more playtime. Tadi sudah kita bahas, Iya. play therapy juga ternyata playtime itu penting ya untuk si anak-anak ini ya. Gimana nih, Kak? Bener banget, tapi mungkin kalau sekarang agak susah anak bermain dengan seusianya Iya, karena di karena- kondisi pandemi ini. Oleh sebab itu karena anak lebih banyaknya di rumah, usahakan anak ini lebih sering bermainnya bersama dengan orang tua. Misalnya dengan permainan-permainan Lego ataupun permainan yang wujudnya nyata ya. Jadi si anak ini nggak cuman main gadget misalnya, karena ini kasusnya banyak banget kan karena misalnya orang tuanya sibuk gitu kan, nggak ada yang bantuin jaga misalnya. Akhirnya anak ini dibiarkan untuk bermain gadget sendiri. Nah kalau bermain gadget itu kan si anak mainnya sendiri kan. Nah itu. Nah itu yang jadi akhirnya membuat anak nanti mungkin secara sosial gitu jadi sulit berkomunikasi dengan orang. Jadi individualis, antisosial, nggak mau ketemu orang. Tapi biasanya kalau main sama kakak adiknya oke nggak? Oke. Karena biasanya kakak sama adik sering berantem ya, kan, ya. Nah ini Iya. lagi-lagi edukasi dan bimbingan orang tua gitu ya, Kak ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Waktu yang berkualitas. Nah ini juga penting ya, apalagi di Penting masa pandemi ini. Gimana nih, Kak? Iya, ini waktu yang berkualitas berarti kita bisa bilang sebagai quality time dari Iya. orang tua dengan anak ya. Meskipun misalnya orang tuanya katakanlah sibuk, tapi kan ada hari weekend nih, Sabtu Minggu, usahakan luangkan waktu untuk bermain bersama anak, berkumpul bersama anak gitu. Atau mungkin ketika malam sebelum tidur gitu ya, kan biasanya orang tua suka ngumpul sama anak-anaknya waktu lagi makan. Nah itu bisa salah satu waktu yang berkualitas juga buat anak. Jadi after makan gitu ya, saling sharing gimana kamu tadi pas belajar online, itu ketemu sama siapa aja temennya misalnya kayak gitu. Oke, jadi jangan dimanfaatkan setelah makan nonton TV atau main gadget, bahkan Iya. pas makan pun main gadget ya. Jadi Nah. kalau bisa harus saling diskusi, ngobrol. Betul. Karena itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak adalah perhatian dari orang tuanya setelah seharian kerja, malam ya waktunya untuk anak gitu ya. Kalau Iya. mau tumbuh kembang anak ini bagus dan bahagia dan sukses ke depannya Betul. ya. Baik, terima kasih Kak Kitin hari ini sudah berbagi. Semoga ini bisa menginspirasi para orang tua yang di rumah. Iya. Semoga mereka terus bahagia dan kita doakan juga semoga Kak Kitin dan keluarga juga bahagia terus dan sehat-sehat terus ya Kak Thank ya. you, Dan Kak kita doakan Met. semoga pandemi ini segera usai gitu biar Iya. Kak Kitin dan suami dan keluarga bisa liburan lagi gitu ya. Iya, thank you loh Kak Met. Terima kasih Kak Kitin, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaatidai.tv. Saya Raden Madya Pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Thank you.